Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Oke, hari ini kita bakal langsung ngebongkar satu fondasi penting yang jujur aja sering banget disalahpahami dalam dunia finansial. Kita bakal ngebahas dua lapisan utama di pasar modal. Percaya deh, paham soal ini tuh bener-bener jadi kunci absolut buat kalian yang pengen ngambil keputusan investasi yang jauh lebih cerdas. Yuk, kita mulai aja langsung. Coba deh bayangin, pas kalian buka aplikasi trading di HP, kalian pasti langsung ngeliat deretan huruf, angka-angka yang asyik kedap-kedip merah, hijau, plus tombol beli dan jual. Semuanya kerasa instan banget kan? Tinggal klik, beres. Tapi, tunggu dulu. Pernah nggak sih kepikiran dari mana sebenarnya asal-muasal saham-saham ini sebelum akhirnya mejeng di aplikasi kalian? Gimana ceritanya mereka bisa lahir sampai akhirnya siap ditransaksikan? Nah, pertanyaan mendasar inilah yang bakal jadi gerbang pembuka kita hari ini. Dan disinilah semuanya bermula, teman-teman. Kenalin, pasar perdana, atau istilah kerennya primary market. Gampangnya, anggap aja ini kayak semacam ruang bersalin buat sebuah sekuritas. Di titik inilah saham, obligasi, atau sukuk ditawarin ke publik buat pertama kalinya lewat yang namanya IPO, atau Initial Public Offering, dan juga rights issue. Yang bikin fase ini super menarik adalah uang yang kalian keluarin itu ibaratnya langsung ngalir, jadi suntikan dana segar buat perusahaan yang nerbitin sahamnya. Terus, harganya juga nggak ditentuin asal-asalan loh. Harganya udah dikunci, disepakati di awal sama pihak penjamin emisi atau underwriter. Terus pertanyaannya, habis saham itu lahir dan diborong di pasar perdana, dia kemana? Jawabannya, dia masuk ke arena berikutnya. Selamat datang di pasar sekunder. Ini tuh ibarat aftermarketnya, atau ekosistem liar tempat surat berharga yang udah terbit tadi aktif banget diperjualbelikan. Tapi catat poin penting ini ya, di arena ini, perusahaan penerbit atau emiten itu udah nggak ikut campur lagi. Sama sekali. Jadi kalian tuh udah nggak beli saham langsung dari perusahaannya, tapi murni transaksi antar sesama investor. Ya, benar-benar cuma soal ketemu pembeli dan penjual aja. Biar kebayang jelas, kita bikin simulasi simpel ya. Bayangin ada satu perusahaan, sebut aja perusahaan A. Nah, langkah pertama, si perusahaan A ini butuh modal gede banget buat ekspansi pabrik. Jadi mereka ngeluncurin IPO di pasar perdana. Ini momen di mana kalian beli sahamnya langsung dari mereka. Lanjut ke langkah kedua. Saham perusahaan A ini akhirnya resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Ini pintu gerbang transisinya nih. Terakhir, di langkah ketiga, sahamnya udah muter-muter bebas di pasar sekunder. Jadi investor yang tadi dapat pas IPO, sekarang udah bisa ngejual sahamnya ke investor lain yang mungkin kemarin nggak kebagian jatah. Masuk akal banget kan alurnya? Oke, sekarang kita bedah mesinnya pasar perdana ini. Kalau merujuk ke pandangan praktisi finansial dari Equiros Wealth, ada beberapa mekanika unik di sini. Pertama, harganya tuh kaku, benar-benar tetap. Emiten sama underwriter udah ngunci harga awalnya. Kedua, nah ini dia intinya, uang yang kalian investasikan di sini secara harfiah jadi bahan bakar buat perusahaannya. Modal itu langsung dipakai buat jalanin proyek, riset, atau ekspansi bisnis mereka. Simpelnya, kalau kalian investasi di tahap ini, kalian tuh benar-benar lagi ngedanain langsung pertumbuhan suatu bisnis, plus ikut nentuin seberapa besar valuasi awal perusahaan itu di mata pasar. Beda ceritanya kalau kita ngomongin pasar sekunder. Sesuai banget sama catatan OJK, di pasar sekunder ini setirnya udah diambil alih sama hukum alam ekonomi, supply and demand, alias penawaran dan permintaan. Makanya harganya tuh bisa dibilang sangat dinamis, naik turun tiap detiknya ngikutin kondisi ekonomi, berita yang lagi viral, atau sekedar sentimen pasar. Tapi tunggu, untungnya apa dong? Jawabannya likuiditas. Karena ini pasar bebas antar investor, kalian punya fleksibilitas luar biasa buat jualan atau belanja aset kapanpun selama jam bursa buka. You are the boss, kalian yang pegang kendali penuh buat ngatur portofolio kalian secara real time. Coba kita adu keunggulannya ya. Pasar perdana itu punya daya tarik magisnya sendiri. Ini ibarat dapat tiket awal. Kalian dapat kesempatan emas buat dapat saham di harga dasar yang biasanya lebih murah, sambil ada rasa puas karena hey, kalian tuh langsung nyokong ekonomi real perusahaannya loh. Tapi di pojok satunya lagi, ada pasar sekunder yang nawarin kelincahan luar biasa. Kalian dapat likuiditas tinggi, gampang banget nyairin aset jadi duit, dan potensi ngeraup keuntungan yang jauh lebih cepat dengan memanfaatin ombak fluktuasi harga harian. Jadi ini tuh sebenarnya pertarungan antara kesabaran investasi fundamental ngelawan ketangkasan trading. Eits, tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang cerdas, kita harus objektif dong. Di mana ada peluang, pasti ada resiko. Di pasar perdana, saham kalian itu nggak punya likuiditas instan. Nggak bisa tuh tiba-tiba dijual sekejap kalau lagi butuh duit mendadak. Belum lagi, harga pasca IPO kadang suka terjun bebas, benar-benar fluktuatif. Nah, kalau di pasar sekunder ceritanya beda. Kalian udah kehilangan momentum dapat harga dasar, jadi mungkin banget kalian harus beli di harga yang udah kemahalan atau premium.
Dan ingat, uang kalian di pasar sekunder cuma pindah kantong ke investor lain, bukan masuk ke kas perusahaan buat ngebangun pabrik baru. Biar nggak pusing, kita rangkum aja 3 pilar perbedaannya secara simpel lewat tabel ini. Pertama, apakah perusahaannya alias emiten ikutan? Pasar perdana? Yes. Pasar sekunder? Enggak sama sekali. Kedua, siapa yang nentuin harga? Di pasar perdana, harganya diketok palu sama emiten dan penjamin emisi. Kalau pasar sekunder, murni disetir sama pasar, penawaran, dan permintaan. Ketiga, seberapa gampang dicairin alias likuiditasnya? Pasar perdana itu rendah banget di awal, malah bisa nol di hari pertama. Sementara pasar sekunder, super tinggi. 3 poin ini nih yang jadi arsitektur dasar pasar modal kita. Walaupun kelihatannya kontras banget, kita nggak bisa cuma ngomongin satu pasar dan nyuekin yang lain. Kenapa? Karena fakta yang sering dilupain adalah mereka berdua ini punya hubungan yang super simbiotik. Gini deh logikanya. Kalian nggak bakal punya pasar perdana yang sukses dan laris manis kalau para investor tahu mereka nggak bisa ngejual lagi sahamnya di pasar sekunder kan? Sebaliknya, pasar sekunder juga nggak bakal pernah ada barang dagangannya kalau nggak ada suplai perusahaan baru dari pasar perdana. Keduanya benar-benar kerja bareng. Ibarat 2 gear besar dalam sebuah mesin buat jaga roda perekonomian tetap muter dengan sehat. Nah, sesudah kita bongkar habis mekanismenya, sekarang saya balikin lagi pertanyaannya ke kalian. Pasar mana nih yang sebenarnya paling klop sama style dan strategi investasi kalian? Apakah kalian tipe investor visioner yang suka ngedanain bisnis baru dari nol dan sabar nungguin mereka tumbuh? Atau jangan-jangan kalian tipe analis lincah yang lebih demen bermanuver ngelola aset aktif yang udah ada di pasar tiap harinya? Ngenalin batas toleransi risiko dan tujuan akhir kalian adalah kunci utama biar nggak salah posisi di arena pasar modal ini. Sebagai penutup dari sesi penjelasan kita kali ini, buat kalian yang pengen mastiin kalau langkah investasi kalian itu nggak cuma cerdas, tapi juga sejalan sama prinsip-prinsip syariah, perjalanan belajarnya nggak harus berhenti di sini toh. Kalian bisa banget mampir ke platform Syariah Knowledge Center atau SCC dari Prudential Syariah. Di sana, kalian bisa mendalami literasi keuangan syariah, ngakses kumpulan fatwa penting, dan bergabung sama inovasi ekonomi syariah secara lebih luas. Jadi, setelah tahu panjangnya perjalanan dari selembar saham, pertanyaan terakhirnya, udahkah kalian benar-benar tahu kemana arah uang kalian mengalir hari ini? Terima kasih udah ngikutin bedah materi ini bareng saya, dan sampai ketemu di pembahasan seru selanjutnya.